Halo semua, di video kali ini saya akan membahas tentang Patriot Bonds. Nah, Danantara selaku holding daripada BUMN di Indonesia, ini katanya akan menerbitkan Patriot Bonds senilai 50T dengan suku bunga 2% dan jatuh tempo 5 dan 7 tahun. Terakhir kali saya dengar-dengar malah sudah oversubscribe gitu. Jadi yang diterbitkan 50, yang pesannya lebih dari 50. Nah, kalau misalnya nih pada saat masa penawaran kemudian ada investor nanya, Ruth, kira-kira saya mesti beli Patriot Bonds Kak? Nah, pertimbangan saya akan sebagai berikut. Pertama-tama kita perlu pastikan dulu, namanya kan bonds. Bonds itu obligasi. Tapi obligasi atau MTN nih? Karena kalau disebutkan Patriot Bonds ini ditawarkan ke investor secara terbatas. Nah, secara regulasi Bapak Ibu kalau di Indonesia ada yang namanya MTN, Medium Term Notes, ada obligasi. Bedanya apa? Kalau MTN itu dia ditawarkan ke sekelompok investor maksimal 49 pihak. Jadi nggak boleh lebih dari 50. Kalau obligasi itu penawaran umum. Penawaran umum itu dimiliki oleh lebih dari 50 pihak. Jadi kalau dia sebut bonds itu kurang tepat. Harusnya Patriot Notes gitu. Tapi sayangnya kalau untuk istilah notes gitu kan mungkin tidak tidak umum di masyarakat. Jadi sebutnya Patriot Bonds. Nah, kalau di zaman dulu Bapak Ibu, waktu pertama kali Patriot Bonds itu sebetulnya itu ada di Amerika Serikat. Jadi waktu itu mereka lagi masa perang, kemudian mereka minta masyarakatnya partisipasi bantu negara untuk membiayai perangnya. Mereka terbitkan Patriot Bonds. Nah, cara kerjanya sama kayak ori kita gitu. Nah, kalau ini agak beda peruntukan karena kalau Patriot Bond di US dia jualnya ke investor retail. Kalau ini Patriot Bonds-nya ditawarkan secara terbatas. Nah, kalau MTN dan obligasi itu perlakuannya berbeda. Jadi contoh ya, kalau misalnya kan saya kerja di manajer investasi, saya di dunia reksadana. Kalau di reksadana fixed income, dia beli obligasi, ya bebas. Investment grade boleh, bahkan non investment grade juga nggak apa-apa. Misalnya saya beli obligasi awalnya rating single A, karena satu dan lain hal dia gagal bayar jadi default gitu. Apakah melanggar aturan? Ya nggak melanggar. Paling saya harus hati-hati di pricingnya aja gitu. Tapi kalau saya beli MTN, aturannya ketat. Walaupun saya reksadana fixed income gitu. Jadi pertama ratingnya harus minimal double A, nggak cuma sekedar investment grade, double A gitu. Kemudian eh, di satu perusahaan maksimal 5% dan total dalam portfolio maksimal 15%. Jadi kalau untuk reksadana membeli MTN itu pembatasannya cukup cukup apa? Cukup ketat gitu. Karena kalau saya beli obligasi corporate boleh 10%. Kemudian kalau saya fixed income boleh up to 80%. Sorry, minimal 80% di obligasi. Nah, kalau ini sudah fixed income, tapi MTN-nya cuma 15. Bahkan jenis reksadana terproteksi itu dilarang beli MTN. Harus belinya obligasi. Nah, di dunia dana pensiun, Bapak Ibu, kalau misalnya Anda pengurus dana pensiun, kemudian ada penawaran MTN, Anda lihat bagus mau beli gitu. Itu ada peraturan di OJK yang mensyaratkan kalau dana pensiun mau beli MTN, itu harus menunjuk penasihat investasi, and then penasihat investasi itu membuat kajian independen. Berdasarkan kajian independen dan pertimbangan internal, baru bisa melakukan keputusan mau beli MTN apa tidak. Jadi nggak bisa langsung beli. Nah, jadi ketat yang namanya MTN. Nah, kalau saya berasumsi ini adalah Patriot Bonds adalah MTN, maka investornya maksimal 49 pihak. Nah, 50T kalau satu pengusaha beli 2T, 48 pengusaha beli 1T. Nah, dapatlah 50 triliun. Jadi kalau mau beli Patriot Bonds ini 1 sampai 2T kan sudah pasti pengusaha kelas nasional. Karena eh, yang punya 1 2T kan nggak banyak ya. 1 2T di keep 5 sampai 7 tahun. Beda loh ya. Ada yang pemain saham mungkin mungkin lah ya dengan marginnya atau apa bisa aja mempunyai uang mendekati itu. Tapi apakah dia mau uangnya di keep selama 5 sampai 7 tahun? Belum tentu. Nah, pertanyaannya 2% ini wajar nggak? Ya sudah pasti enggak dong, karena deposito saja sudah di atas 2%. Nah, kalau kita mau tahu eh, kupon obligasi atau yield obligasi wajar atau tidak,
maka kamu bisa masuk ke website PHEI, Penilai Harga Efek Indonesia. Nah, di salah satu bagian websitenya kamu cari yang tampilan seperti ini. Cara bacanya, misalnya kalau 3 IGS 5,5, 3 IGS 5,5, itu artinya di tanggal tersebut, ini kan setiap hari berubah ya, eh, obligasi negara, IG itu government bonds ya, itu memberikan yang wajar tuh 5,54%. Nah, kalau triple A itu berarti 3 tahun 6,02. Ini kan 5 tahun dan 7 tahun. Dan Danantara ini walaupun government, anggap aja dia apa swasta ya, triple A gitu. 5 tahun tuh 6,4 di sini, 7 tahun tuh 6,8. Nah, jadi kalau kita beli obligasi triple A itu kelasnya kayak Bank Mandiri, Bank BCA, Astra gitu ya. Itu harusnya cuma 5, harusnya cuma 6,4 dan 6,8. Ini dikasih 2%, ya sudah pasti rugi gitu. Nah, kalau misalnya saya adalah investor institusi, kemudian atas nama institusi, saya beli surat hutang rating triple A dengan kupon 2% pada harga 100, kemudian saya catat di buku perusahaan, itu kalau saya valuasi dengan harga wajar atau harga pasar, kan saya beli 100, tapi saya harus value lagi. Nah, kalau saya value dengan yield 6,46% kalau obligasi 5 tahun, itu harga pasarnya atau harga wajarnya 81,45. Artinya saya beli langsung jatuh. Kayak saya beli saham di harga 100 hari itu, besoknya saya value karena dia kan pakai harga pasar wajar IBPA. Itu langsung saya turun 19,55%. Cara ngitungnya gimana Pak? Pakai fungsi yield sama price yang ada di Excel. Ya, masukinnya jatuh tempo 5 tahun, yield wajar 6,46. Jadi kalau misalnya di tanggal tersebut itu harganya harusnya berapa? Dapatnya 81,45. Ini saya hitung pakai ChatGPT sih dan terus terang saya belum cross check dengan Excel. Tapi saya asumsikan harusnya itu benar. Nah, kalau yang 7 tahun dengan 6,8 itu 100 jatuhnya ke 73,86. Jadi di atas kertas saya langsung rugi 26% gitu. Nah, kalau misalnya saya atas nama institusi, saya beli obligasi dengan kupon 2% dan besoknya langsung turun, masalah dong. Kenapa? Karena 1T, kalau saya beli yang 7 tahun, turun 26%, berarti saya langsung catat unrealized loss 260 miliar di di pembukuannya saya gitu. 260 miliar, ya bisa besar, bisa kecil. Saya kira itu besar sekali gitu. Jadi kalau beli 1T 260 miliar, kalau saya beli 2T 500 M unrealized loss. Tentu akan berdampak kan di laporan keuangan. Kalau saya pakai nama company gitu ya. Nah, gimana Pak caranya supaya kerugian ini tidak tidak kelihatan di bukunya? Ada dua cara. Yang pertama kita catat dengan metode akuntansi FVOCI, Fair Value Through Other Comprehensive Income. Ya, jadi ini adalah metode pencacatan yang dia catatnya dengan market value karena dia beli obligasi, dia 50-50. Bisa saya keep to jatuh tempo atau saya jual lagi. Nah, kalau saya 50-50 seperti itu, kalau ada kerugian, maka kerugiannya saya catatnya di equity, bukan di apa rugi laba. Kalau saya catatnya dengan metode FV TPL, Fair Value Through Profit and Loss, untung rugi langsung masuk di neraca laba rugi. Nah, cara kedua adalah saya pegang hold to maturity. Nah, kalau hold to maturity diamortisasi saja. Jadi tidak perlu mengikuti harga pasar berapa. Nah, seperti itu. Nah, sehingga kalau kita beli di 100 tidak ada unrealized gain loss. Kalau kita beli di atas 100 berarti ada unrealized loss. Kalau kita beli di bawah 100 ada unrealized gain. Pada saat dia melakukan amortisasi seperti itu. Tapi sepertinya, sorry, saya mungkin koreksi ya. Kalau HTM itu eh, kemungkinan nggak ada juga. Dia mungkin langsung masuk di equity. Nah, jadi itu secara akuntansi. Beli, tapi catat dengan FVOCI atau hold to maturity. Karena jangan sampai ada unrealized loss yang besar yang kelihatan di bukunya perusahaan. Oke, kalau returnnya nggak menarik, ada pertimbangan lain nggak? Pertimbangan lain apa tidak gitu? Nah, menurut CIO-nya Danantara, Bapak Pandu Syarir, jadi dia bilang
Basically ini inisiatif atau calling ya, panggilan kepada para pelaku usaha nasional untuk menukar sebagian keuntungan jangka pendek dengan warisan jangka panjang berupa kemandirian dan kesejahteraan nasional. Jadi ada unsur sukarela dan berkorban demi negara gitu. Nah, proyek ini dipakai untuk apa? Kalau nggak salah pengolahan sampah. Saya banyak melihat video di TikTok sih, tentang bagaimana China itu berhasil mengolah sampahnya. Ya, saking suksesnya dia ngolah sampah sampai kota itu dia kehabisan sampah untuk dibakar jadikan energi listrik sehingga dia beli sampah dari kota lain. Padahal kan di mana-mana negara itu kalau ada sampah itu sampai diekspor sebagai bahan buangan dan kadang-kadang tidak memenuhi standar gitu. Nah, itu beda sendiri. Dia sampai sampahnya kehabisan, sampah-sampah yang lama dia korek, dia bakar lagi gitu. Nah, jadi eh, ini untuk waste treatment. Ya, saya nggak tahu apakah ini berkaitan sama Bantar Gebang yang sedang proyek di Jakarta atau ini proyek yang lain. Karena kan masalah sampah nggak cuma Jakarta, tapi juga banyak kota-kota besar. Nah, kalau misalnya kita ingin berkorban karena merasa sudah dibantu negara, perlu ada justifikasi dong. Kalau saya di bidang sawit, mungkin, walaupun sawit mungkin ada teman-teman yang kebun sawitnya sedang disita gitu ya karena ada permasalahan hukum. Tapi beberapa waktu yang lalu ada negosiasi antara Pak Prabowo melalui Prancis dengan Uni Eropa. Eh, yang namanya sawit kan dari dulu waktu kirim ke Eropa dia bilang, wah ini sawit waktu apa tanamnya deforestasi, bongkar apa membabat hutan sembarangan. Waktu sawitnya sedang di apa dikembangkan sedang ditanam seperti itu mempekerjakan orang di bawah umur kemudian lapangan kerja tidak baik dan sebagainya pokoknya dicap jelek lah gitu ya karena Indian menurut saya mereka lagi jualan minyak canola minyak yang lain yang zaitun yang lebih mahal daripada Indonesia sawit lebih kompetitif. Dengan cara seperti ini kita nggak bersaing di Eropa. Jadi dikenakan tarif yang sangat tinggi atau bahkan dibatasi untuk masuk. Bahkan disyaratkan, oh kalau pakai sawit mesti cantumkan di dalam dia punya makanan dan mereka standar makanannya kalau pakai sawit nggak bagus gitu. Nah, jadi kita banyak diblokade lah dengan sawit Indonesia. Nah, entah karena Donald Trump berantem dengan Uni Eropa atau bagaimana, dengar-dengar sih proyek kita juga mungkin ada beli pesawat dari Perancis sehingga itu membantu. Itu akhirnya dinegosiasikan, dipertimbangkan untuk dicabut gitu, atau bahkan sudah dibebaskan lagi. Nah, bukan dibebaskan sih, diperbolehkan masuk tapi dengan batasan. Berita itu membuat harga sawit yang sudah turun naik kembali gitu, karena permintaannya kembali naik. Nah, kalau misalnya saya pengusaha sawit, saya diuntungkan dong. Jadi, kalau misalkan saya merasa, wah bisnis saya terbantu nih, saya membantu negara balik, boleh juga dong, gitu. Nah, kayak saya bayangkan, kan TikTok gitu, kan jadi rebutan antara pemerintah US sama pemerintah China. Pemerintah US dia paksa, kalau kamu mau deal tarif, TikTok saya mau kamu jual ke US. Nah, TikTok basically mungkin sudah setara atau bahkan mengalahkan media sosial Amerika di negara dia sendiri gitu. Dia nggak mau dong. Nah, yang satu paksa TikToknya jual, di rootnya dipanggil, dihabisin di DPR-nya US. Nah, sekarang China-nya bela TikToknya di sana gitu. Nah, kalau misalnya negara membela kita di dalam suatu hubungan bisnis, why not gitu kan? Nah, jadi dalam hubungan internasional, kalau bisnisnya sudah going global gitu ya, kadang-kadang peranan negara itu membantu. Nah, kalau misalnya saya merasa dibantu, saya mau kontribusi kan nggak salah juga. Nah, jadi itu beberapa pertimbangan-pertimbangan. Tentu ya ini kan sangat spesifik. Mungkin yang merasakan si A, yang B, C, D, enggak tuh, saya nggak pernah digituin. Nah, tapi tentu saja ya, kita juga nggak tentu kemungkinan kan. Mungkin ada perusahaan yang sedang mengajukan izin. Mungkin dia punya lahan, dia minta status KEK-nya bagaimana. KEK itu kawasan ekonomi khusus. Pajaknya lebih kecil, dia boleh mungkin bebas bea cukai segala macam atau dapat insentif dan lain-lain. Eh, Kemudian yang mungkin status lahan atau tambangnya sedang dalam sengketa, yang mungkin sedang bangun hubungan baik sama pemerintah. Siapa tahu nanti ada project dia dapat. Siapa tahu kalau lagi ada kasus hukum dia nggak dipersulit. We don't know gitu ya. Eh, jadi ada banyak sebab gitu. Kenapa ada yang mau berkorban membeli
obligasi yang di atas kertas itu kurang kompetitif kuponnya. Nah, katakan sudah beli itu. Bagaimana bisa dimaksimalkan? Nah, saya terus terang belum tahu apakah nanti MTN ini tradable atau harus hold to maturity ya. Hold to maturity kan nggak bisa saya apa-apain. Tapi kalau tradable berarti kan bisa saya jual. Sebenarnya bukan jual sih. Kalau dia tradable itu menurut saya bisa dijadikan sebagai back to back ke perbankan. Jadi misalnya saya beli obligasinya yang menghasilkan kupon 2%, kan uang saya nyangkut 5 sampai 7 tahun. Ya udah, saya jadikan jaminan ke bank. Jadi 1 triliun misalnya. Banknya kalau dia perlakukan sama seperti obligasi pemerintah, supposed to be kita bisa pinjam 90 sampai 100% dari dana tersebut. Jadi kalau misalnya saya pinjam dengan bank 90 sampai 100% dengan jaminan Patriot Bonds, mungkin saya harus bayar selisihnya. Misalnya 2%-nya diambil bank, plus banknya mungkin ngambil lagi 3 sampai 5% gitu. Nah, jadi dengan membayar 3 sampai 5% kepada bank, saya dapat 1 triliun kembali. Bisa saya putar lagi untuk apa bisnis saya, bisa saya pakai lagi untuk project dan sebagainya. Jadi banknya juga dapat untung. Ya, kemudian ekonomi juga tetap berputar, jadi uangnya tidak nyangkut di situ. Nah, apakah ini menggantikan tax amnesty? Ini terus terang topik yang banyak ditanyakan. Apakah Patriot Bonds itu gantikan tax amnesty gitu? Nah, sampai sekarang saya tidak melihat ada pernyataan itu. Dan kalau mau tax amnesty, itu memerlukan yang namanya undang-undang. Ya, jadi waktu tax amnesty pertama, tax amnesty kedua, itu ada undang-undangnya. Jadi kalau misalnya tidak ada undang-undangnya, berarti menurut saya kalau orang beli ini, dia menggunakan sumber dana yang telah kelihatan resmi gitu. Karena kalau misalnya dia pakai sumber yang tidak resmi, kemudian antara penghasilan sama pertambahan hartanya tidak sama, maka bisa jadi dia punya pajak nantinya juga akan bermasalah gitu. Ya, jadi seperti itu. Tapi dengan adanya ini, terus terang saya melihat tax amnesty kayaknya yang berikutnya nggak jadi. Kenapa? Karena eh, kalau misalnya nanti ada Patriot Bonds 2, Patriot Bonds 3, yang disasar tuh kelas-kelas konglomerat gitu kan. Karena tax amnesty kan yang gedenya dari situ. Ya mungkin mereka sudah nggak perlu lagi gitu. Nah kemudian apa namanya, eh, kalau tax amnesty, PPN, subsidi, itu kan hajat hidup orang banyak. Ya, kalau misalnya Patriot Bonds, ini kan hanya ke pengusaha tertentu saja. Nah, jadi menurut saya mungkin nggak ada pro kontra. Kalau dulu waktu tax amnesty kan ada pro kontra. Kalau ini kan mungkin tidak gitu. Tapi baik lagi, apakah akan ada tax amnesty? Kalau menurut saya sih ya, kalau dengan adanya ini sih seharusnya nggak ada lagi tax amnesty. Jadi kalau mau ya menggunakan eh, PPS ya, program pengungkapan sukarela. Kalau itu sih untuk yang pengusaha kena kalau nggak salah 12,5%. Ya, dulu kan tax amnesty mulainya dari 2%, 3%, 4%, terakhir terus 6, 7, 8. Nah, kalau PPS itu kalau saya nggak salah ya, sekitar 12,5%. Eh, Sehingga kalau untuk ini sih kayaknya makin memperkecil adanya tax amnesty di masa mendatang. Nah, eh, oke baik lagi ya. Jadi kalau dulu misalnya ada PPN, tax amnesty, ada yang pro dan kontra gitu kan. Kalau ini kan ibaratnya yang kena ini cuma sekelompok orang-orang super kaya di negeri ini. Yang mau belain mereka siapa? Masa kita belain, oh bela konglomerat. Mereka jangan sampai apa dipalak Patriot Bonds gitu. Ya ada yang komen seperti itu. Tapi apakah akan ada gelombang massa yang besar? Ya rasanya nggak ngapain gitu kan. Beda kalau misalnya PPN naik, biaya hidup naik kan orang akan komplain. Tapi jangan salah loh Bapak Ibu. Pengusaha-pengusaha ini adalah figur-figur yang memberikan kontribusi sangat positif ke ekonomi Indonesia. Mereka membuka usaha yang skalanya masif. Mereka mempekerjakan begitu banyak orang-orang di sini, menciptakan pertumbuhan ekonomi. Kalau mereka misalnya sudah bayar pajaknya benar, ya semua aturan sudah diikutin, tapi masih dipaksa ikutin ini, ya bisa saja mereka ikut karena memang harus punya hubungan baik dengan pemerintah, tapi kegiatan ekspansinya mereka tunda. Nah, kalau seperti itu kan akan membuat pertumbuhan ekonomi jadi lebih lambat. Ya, jadi mudah-mudahan sih ya, kalau misalnya pemerintah menyadari hal ini, ya siapa tahu ke depannya bisa lebih baik. Tapi dengan adanya menteri yang baru, menteri keuangan yang baru, dan kemudian dia lebih pro swasta dalam beberapa statementnya dia, mudah-mudahan bisa berubah jadi lebih positif.
Nah, demikian pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.